Kalau kita bermain air di pantai, kita tentu tahu persis bahwa air laut itu asin. Ya. Tetapi bentuk air yang kita lihat di lautan, apakah dengan serta-merta ketika kita haus, air laut itu dapat kita minum? Air laut tidak bisa diminum. Semakin kita minum, maka yang terjadi adalah apa? Semakin haus. Bukan solusi ketika kita kehausan. Kita harus menemukan air tawar, air yang benar, air yang tepat, air gunung, ya kan? Di situ baru kita bisa menemukan air yang dapat memberikan kepuasan kepada kita. Jadi apa yang tampak dan kelihatannya oke dan benar belum tentu itu jawaban dalam hidup kita. Saya ingin kita membaca dari Yohanes pasal 4. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Di situ adalah pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tentu kita tahu ceritanya, tapi nggak apa-apa. Kita akan baca bareng-bareng. Ayo, tampilkan bisa. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, kita baca satu kisah yang seringkali dikhotbahkan, dan ini menjadi kisah yang sangat menarik, menjadi satu pembelajaran yang sangat penting buat kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang sumur-sumur. Apa yang ditemukan oleh wanita Samaria itu adalah sebuah sumur yang hanya memberikan kepuasan sementara. Tetapi narasi ini diawali dengan perjalanan Yesus yang dikatakan bahwa ia harus melintasi Samaria. Kata harus ini ada urgency divine di dalam Kristus, bahwa ada suatu kepentingan yang harus dikerjakan. Jadi Kristus itu paham dan ngerti bahwa pelayanan kepada satu orang itu bukan hal yang remeh. KKR yang hanya dihadiri oleh satu orang, kalau itu adalah hati Allah yang mengerjakan, bukan sesuatu hal yang remeh. Bayangkan di zaman sekarang ya, orang-orang kalau bahkan ibadah itu pengkhotbahnya seringkali pengen tahu jumlah yang hadir berapa. Ya, ini jemaatmu kayak apa modelnya? Terus tempatnya ber-AC atau enggak? Modelnya kayak apa? Modern atau enggak? Ada LCD-nya atau enggak?
Kalau disebutkan itu di tepian sungai, kemudian yang datang kelompok-kelompok kaum marginal, seringkali tidak mudah bagi seorang pengkhotbah untuk hadir dan datang. Tidak semuanya memang, tetapi jujur di zaman sekarang menjadi pengkhotbah itu tidak gampang menjaga integritas. Tetapi Kristus, kita melihat bagaimana dia hanya sekedar untuk menjumpai seorang wanita, yang kita tahu wanita ini adalah seorang yang nanti kita ketahui dia punya 5 suami. Seorang wanita yang terpinggirkan, bukan kelompok elit, bahkan kelompok yang disingkirkan. Karena itu dia datang pada saat siang hari, di jam 12 siang. Nah, kalau kita melihat perjalanan peta yang saya tunjukkan di sini, pada zaman Yesus, kalau kita lihat yang di sebelah kiri, itu perjalanan biasanya orang Yahudi pergi dari Yudea ke Galilea, atau sebaliknya dari Galilea ke Yudea, mereka itu anti untuk melewati Samaria. Kenapa mereka anti melewati Samaria? Bagi orang Yahudi, Samaria itu adalah orang-orang yang tidak selevel dengan mereka. Samaria itu kelompok orang kasta yang di bawah. Istilah yang kalau boleh saya katakan, kelompok orang yang terpinggirkan. Orang Yahudi anti banget kumpul dengan orang Samaria. Orang Yahudi merasa lebih tinggi levelnya, lebih tinggi kelasnya, lebih terpandang daripada orang Samaria. Karena orang Samaria meskipun Yahudi, tetapi bukan Yahudi asli. Karena apa? Sejarah menyatakan bahwa Samaria ini telah kawin campur orang Yahudi dengan bangsa-bangsa asing. Dan mereka membentuk kelompok sendiri, yaitu yang tinggal berkelompok di Samaria. Jadi kalau orang Yahudi pergi dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya, mereka itu nggak mau jalan langsung. Kalau kita melihat di peta, itu paling dekat kan Samaria, betul ya, di tengah itu. Tetapi orang Yahudi, kita lihat rutenya yang di sebelah kiri, itu muter, lebih pilih jalan yang jauh daripada jalan pendek. Kalau jalan pendeknya itu harus melewati daerah Samaria. Coba kita melihat begitu antinya orang Yahudi, begitu sinisnya dan bencinya orang Yahudi kepada orang Samaria, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, gambar merah di sebelah kanan itu jalur yang pendek, itu jalur yang sebenarnya yang normal. Dan Yesus lakukan jalur normal ini, tetapi ia juga punya misi. Ia harus pergi dan melewati daerah Samaria. Coba kita lihat, bandingkan perjalanan orang Yahudi itu umumnya muter jauh untuk menghindari Samaria, tetapi Yesus justru direct path. Justru langsung, jalan pintas, jalan yang paling dekat. Apalagi ada misi ilahi yang sedang ia lakukan di situ, yaitu untuk menemui seorang perempuan. Bukan perempuan terpandang, bukan perempuan istri pejabat, bukan perempuan yang hebat, hanya perempuan biasa, bahkan terpinggirkan. Tetapi hanya demi satu orang itu, dia rela untuk menemui dia dan membawa dia kepada air kehidupan. Dan ini menarik sekali bagi kita orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, saya ingin kita menelaah cerita ini dari apa yang saya sebut dengan Injil Kerajaan. Satu nafas, satu realita. Nah, selama ini kita paham bahwa Injil atau Gospel itu adalah berita keselamatan melalui karya Kristus, di mana dia menderita, dia mati, dan dia bangkit dan menjadi pusat kehidupan kita. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi satu kehidupan yang selalu di mana kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Bukan hanya sekedar ketika kita percaya, mengaku Yesus Tuhan lalu selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun, Gospel, Injil menjadi pusat kita. Tetapi ada satu sisi dimensi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kingdom, kerajaan. Itu bicara mengenai apa? Pemulihan ciptaan dan tatanan baru. Sang Raja mengalahkan kerusakan. Gospel dan kingdom nggak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan, menjadi realita di mana kita hidupi di dalamnya. Hidup berdasarkan kasih karunia. Kita dibenarkan, identitas kita jelas. Kita milik Kristus. Tetapi sekarang kita berada di bawah pemerintahnya siapa? Kristus. Jadi hidup itu nggak selesai ketika kita sudah menyatakan Yesus sebagai Tuhan kita diselamatkan. Belum. Itu pintu. Pintu mana? Pintu untuk masuk kepada kerajaan Allah. Di Kolose pasal 1 ayat 13, dengar baik-baik, dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, saya ulangi lagi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Artinya dulu sebelum mengenal Kristus, sebelum kita lahir baru di dalam Dia, kita berada di dalam kuasa kegelapan, di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi ketika kita oleh anugerahnya diangkat menjadi anak, kita percaya oleh iman kita, dan kita dibenarkan oleh Kristus, dikuduskan melalui darah Kristus, maka kita diambil, dilepaskan dari kerajaan kegelapan, dan Alkitab jelas menyatakan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, yaitu kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Yesus nggak pernah memisahkan keduanya. Injil atau justifikasi oleh Injil adalah pintu masuk kita ke dalam pemulihan total di dalam kerajaan. Dan keduanya menjadi satu kacamata yang sama. Jadi realita yang kita hidupi sekarang ini adalah realita di mana kita tinggal di bawah pemerintahan Kristus. Kristus sebagai sang raja, bukan hanya juru selamat, tetapi dia juga adalah sang raja yang memerintah di dalam hidup kita. Dinamika hubungan kita dengan Tuhan itu banyak, saudara, ya. Dinamika hubungan kita dengan Kristus, Kristus itu adalah Tuhan, amin. Kristus itu adalah Gembala Agung, amin. Kristus itu juga adalah sahabat kita, amin. Ya, Allah itu Bapak kita, amin. Ya kan? Allah itu penolong kita, Roh Kudus memimpin kita, amin. Allah Tritunggal hadir di dalam kehidupan kita selalu, amin. Jadi dinamika hubungan kita dengan Kristus itu, dengan Allah kita itu luas. Dan dinamikanya itu keren. Menunjukkan betapa hidup di dalam Kristus itu hidup yang indah, menyenangkan, dan membawa kita pada sebuah perjalanan yang indah sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan saya mendefinisikan dengan Injil Kerajaan Allah adalah seperti ini. Ayo kita baca bersama-sama. Ayatnya nggak usah dibaca ya. Matius nggak usah dibaca. Kalimatnya aja. 1, 2, 3. Injil Kerajaan Allah adalah proklamasi bahwa Allah telah menghadirkan pemerintahannya di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias dan Raja, yang melalui kematian, penebusan, dan kebangkitannya telah membuka jalan pembenaran, pengampunan dosa, dan rekonsiliasi dengan Allah bagi setiap orang yang bertobat dan percaya. Melalui karya Roh Kudus, Allah kini sedang memulihkan umatnya dan seluruh ciptaan di bawah pemerintahan Kristus, suatu karya kerajaan yang akan mencapai kepenuhannya pada kedatangan Kristus kembali, ketika segala sesuatu ditaklukkan kepadanya dan Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi dengan memahami konteks Injil Kerajaan ini, kita menyatakan, memproklamasikan Allah itu hadir di dalam pemerintahannya, Yesus Kristus. Dia Sang Mesias, Dia Sang Raja, Dia Tuhan yang memerintah. Dia sudah menyelamatkan kita oleh kematiannya dan kebangkitannya, memberikan kemenangan, dan kita sekarang di bawah pimpinan Sang Raja. Jadi realita ini nggak boleh diabaikan. Jadi kita sekarang punya Tuhan, punya penguasa yang memimpin dalam kehidupan kita. Dialah Kristus, Sang Raja. Nah, profil yang kita lihat di Yohanes pasal 4, kejadiannya jam 12 siang, dan pertemuan itu adalah Yesus dengan perempuan Samaria, yang dinyatakan di situ nanti kalau kita baca, dia punya 5 suami. Ketika dinyatakan bahwa wanita itu punya 5 suami, itu bukan sekedar seorang wanita yang nakal, tanda kutip. Selama ini, ya, kita ini melabeli dia dengan wanita immoral. Wanita yang, ya tahu sendirilah di zaman sekarang itu ya wanita dengan 5 suami, coba bayangkan. Tetapi di dalam konteks saat itu, bukan sekedar wanita ini wanita yang nakal. Saya lebih menafsirkan bahwa sebenarnya inilah yang dicari oleh wanita, yaitu suatu kepuasan di dalam hidupnya. Ia tidak puas mungkin dengan satu suami. Ia coba berharap dengan suami kedua. Mungkin ia mendapatkan ketenangan dan kepuasan. Belum dapat juga yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Dan ini bicara apa? Bicara tentang apapun yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan kepuasan. Ya. Ia mencari relasi yang dapat memberikan ketenangan, kepuasan dalam jiwanya. Tetapi ia tidak dapat. Ia mencari dari pria-pria yang menjadi suaminya, tapi nggak dapat. Memang pada zaman itu, yang menceraikan itu adalah suami. Istri tidak bisa menceraikan menurut konteks hukum Taurat. Ya, tetapi kita nggak tahu persis apa yang terjadi pada saat itu, kok sampai bisa si wanita ini punya 5 suami. Tetapi ini mengindikasikan bahwa wanita itu merindukan satu relasi yang disebut dengan relasi shalom. Apa sih relasi shalom itu? Coba kita lihat yang di bawah itu, ya. Yang ada di slide saya. Relasi shalom itu relasi yang utuh dengan Allah, pertama. Kedua, relasi yang sehat dengan sesama. Ketiga, relasi yang benar dengan diri sendiri. Yang keempat, relasi yang harmonis dengan ciptaan. Itulah relasi seutuhnya yang terjadi pada
zaman ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Betapa indahnya Adam Hawa tinggal di Eden saat itu. Bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan binatang-binatang, menikmati semua ciptaan. Begitu indah sampai dosa masuk dan merusak segalanya. Jadi kita sekarang ini tinggal di dunia yang merusak segalanya. Semua tatanan tidak seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Kenapa di dunia ini ada bayi-bayi yang lahir yang tidak normal? Ya, itu karena apa? Itu karena dampak dosa. Dosa merusakkan semua tatanan yang ada. Ini bukan apa yang Allah inginkan, dosa merusakkan segalanya. Tetapi Kristus adalah jawaban untuk mengembalikan semuanya kelak nanti ketika dia datang yang kedua kali. Sekarang ini kita hidup pada masa penantian. Kerajaan Allah sudah dinyatakan, kita menantikan kerajaan Allah yang sepenuhnya dinyatakan oleh Kristus ketika dia datang yang kedua kali. Jadi kita hidup di dalam ketegangan, menantikan Kristus yang akan datang sebagai Raja. Sementara kerajaan itu sudah ada di dalam hidup kita. Nah, kemudian kita melihat bahwa dosa yang pertama-tama itu adalah dosa yang merusak relasi. Jadi relasi itu diputus. Kita lihat bagaimana Adam Hawa jatuh di dalam dosa, lalu Allah mengusir mereka. Padahal relasi pada mulanya dengan Allah itu begitu indah, begitu karib, begitu intim di Taman Eden. Luar biasa, tetapi dosa merusakkan segalanya. Jadi kita haus bukan karena kita jahat atau lemah. Ada satu kerinduan di dalam diri kita untuk menemukan shalom itu kembali. Yaitu relasi secara holistik, secara sepenuhnya. Ya, damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan ciptaan. Itulah relasi yang kita impikan dan rindukan. Roma 8 ayat 22, di situ dinyatakan bahwa seluruh makhluk sedang penuh kerinduan untuk menantikan pernyataan daripada pemulihan yang kelak akan dinyatakan pada kita. Ya, C.S. Lewis pernah berkata begini di dalam salah satu kutipannya. Ketika kita memiliki keinginan yang tak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal adalah kita dibuat untuk dunia yang lain. Artinya begini, nggak ada satupun di dunia ini apapun itu. Ya, katakanlah misalnya, kalau saya punya uang banyak Pak, saya pasti puas. Kalau saya sudah punya mobil yang keren, saya pasti hidup saya bahagia. Kalau saya punya pacar yang keren, ya, yang cantik, ya kalau cowok ya. Kalau cewek yang ganteng, kaya, banyak duit, ya kan. Siapa yang tidak ingin punya pacar kayak gitu? Hidup saya terjamin Pak. Saya tidak usah kerja, di rumah aja santai, kan. Jadi princess. Tapi apakah itu menjamin kebahagiaan? Apakah ia akan menemukan sumber air yang benar? Nggak akan mereka terpuaskan. Karena di dalam diri kita itu akan selalu ada ruangan kosong yang tidak pernah terpuaskan oleh apapun di dunia ini. Sampai Allah sendiri yang memberikan kepuasan dalam hidup kita. Ya. Jadi anugerah itu nggak menunggu kita bersih. Ketika Yesus menghampiri wanita itu, kita melihat bagaimana Tuhan tidak datang dengan gaya seorang hakim. Dia datang tidak dengan dakwaan. Dia datang tidak dengan caci maki. Dia datang sebagai seorang pria yang sangat sopan meminta air kepada wanita itu untuk membuka percakapan. Dan orang Samaria itu, perempuan itu heran, kok ada orang Yahudi ngajak dia ngomong. Selama ini dia nggak pernah diajak ngomong. Karena dia tahu posisinya sebagai orang Samaria. Gendernya dia juga adalah gender wanita. Kita tahu kalau wanita itu second class. Pria itu selalu number one, ya. Tetapi dia wanita. Dia orang yang nggak baik juga. Punya prestasi 5 suami. Bahkan di dalam komunitas orang Samaria, dia termasuk dikucilkan juga. Kenapa dia datang jam 12 siang? Karena biasanya wanita Samaria dan wanita-wanita pada umumnya selalu pagi hari untuk mengambil air. Tetapi hari itu ia siang hari, kemungkinan besar karena ia tidak berkomunitas dengan wanita-wanita lainnya. Artinya wanita ini memang dikucilkan. Dia punya reputasi yang buruk. Dan Kristus datang untuk wanita yang terbuang ini. Dan Yesus, apa yang kita lihat di situ adalah kerajaan Allah menerobos masuk ke dalam sekat yang ketat. Ya, tembok etnis dihancurkan Kristus. Kristus seorang rabi Yahudi, sementara ia orang Samaria. Kristus itu adalah guru agama, sementara ia adalah seorang perempuan. Kristus itu adalah tokoh publik yang dihormati, sementara wanita itu punya riwayat yang kelam. Sangat kontras dua orang ini kalau disandingkan. Maka sebenarnya Yesus tidak harus untuk menemui wanita itu. Seharusnya Yesus pakai jalur memutar sebagaimana kebiasaan orang Yahudi. Tetapi hari itu Yesus harus mendatangi perempuan itu karena dia adalah sumber air yang hidup, yang benar, yang memberikan kepuasan sejati kepada manusia.
dan ia mau menawarkan kepada perempuan Samaria itu. Dan ini yang kita lihat melalui pembacaan di Yohanes pasal 4 itu tadi. Bahwasanya kalau air sumur, wanita itu datang, ngambil air minum, ya puaslah, kenyang. Lalu pasti dia akan haus lagi. Siapa sih di antara kita yang minum lalu terus-menerus gak haus lagi? Hari ini minum, 1 jam lagi bisa haus. Apalagi kalau olahraga, betul nggak? Dan itulah konsekuensi daripada air yang ada di dunia ini. Tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati. Minum, kenyang atau puas, lalu haus lagi. Tetapi air hidup yang diberikan oleh Kristus adalah Roh Kudus sebagai arabon. Arabon artinya uang muka, jaminan atau deposit. Ada di 2 Korintus 1 ayat 22 dan 25. Artinya apa sih arabon itu? Kerajaan Allah belum datang dalam kepenuhannya. Tetapi Roh Kudus adalah cicipan masa depan yang sudah hadir sekarang. Ya, saya berikan contoh di situ misalnya, ya, suatu hari nanti ketika di dalam kekekalan kita nggak ada dosa lagi di sana. Tetapi hari ini Roh Kudus sudah mulai memerdekakan kita dari dosa. Suatu hari nanti tidak ada air mata. Hari ini Roh Kudus sudah memberi penghiburan surgawi. Suatu hari nanti hubungan kita dengan Allah akan sempurna. Hari ini Roh Kudus adalah sudah mempersatukan kita dengan Kristus. Roh Kudus adalah masa depan kerajaan yang sudah masuk ke masa kini. Semuanya akan dinikmati. Di depan nanti dalam kemuliaan kekal tidak ada air mata. Semua indah bersama dengan Kristus. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan. Semua sudah sempurna, sudah hadir. Tetapi sekarang ini kita sudah bisa mulai mencicipi apa yang Roh Kudus sediakan dalam hidup kita. Artinya kita sekarang ini hidup dalam ketegangan. Kerajaan Allah itu sudah hadir secara rohani dalam hidup kita. Karena Kristus hadir bersama kerajaannya, kita juga hadir bersama Kristus dalam kerajaannya. Kita menikmati kerajaan Allah itu sekarang, bukan nanti. Tetapi pemenuhannya baru nanti ketika Kristus datang yang kedua kali. Dengan kita memahami ini kita tahu, oh ya sekarang saya ada di bawah pemerintahan Kristus. Saya ada di dalam kepemilikan Kristus, identitas saya adalah orang yang sudah dibenarkan, identitas saya adalah milik Kristus, identitas saya adalah warga kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus memberikan pengampunan kepada kita, dan ketika Yesus memberikan pengampunan juga kepada wanita Samaria itu diterima oleh Kristus. Tidak dihakimi, tidak dihindari, tapi diterima. Kecenderungan orang zaman sekarang, ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak cocok, apalagi orang yang bencekno, apa kecenderungan kita? Wis ojo cedek-cedek ambil wong iku, ya, bencekno. Jadi kepada orang-orang seperti ini kecenderungan kita apa? Menghindari. Ya, saya bisa membayangkan wanita yang ada di pinggir sumur itu di dalam komunitas kelompok orang Samaria juga adalah orang yang dihindari sebenarnya. Datang jam 12 siang, tetapi ketemu Kristus, seorang rabi yang sangat dihormati, dan ia heran ada seorang rabi yang mau mendatangi dia, bahkan menawarkan air kehidupan. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Apa yang tidak pantas, apa yang tidak layak, tetapi diberikan oleh Allah, oleh Kristus kepada wanita itu. Ya, jadi itulah artinya bahwa wanita itu sama dengan kita, dikenal sepenuhnya, diampuni sepenuhnya, dan aman sepenuhnya. Inilah titik awal dari restorasi Salum. Jadi dengan kita memahami posisi kita di dalam Kristus, di dalam kerajaannya, maka kita dikenal sepenuhnya oleh Allah sendiri. Kita diampuni sepenuhnya. Jangan biarkan tuduhan-tuduhan iblis itu seringkali mengusik kita. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, ya. Kamu sudah melakukan dosa. Kalau kita berdosa, ya kita datang dong sama Tuhan, minta ampun, betul ya? Dia akan mau mengampuni kita. Jika engkau berdosa, dia pasti akan mengampuni kita. Nah, ini ada dua cara hidup yang membedakan Injil Kerajaan dengan moralisme. Ya, kalau moralisme bicara atau agama pada umumnya itu bicara mengenai apa? Kamu harus bersih dulu baru diterima. Ya, itu berarti melakukan segala upaya dan usaha kita untuk layak di hadapan Tuhan dengan perbuatan kita. Itu agama. Ya, mereka berusaha sedemikian rupa supaya layak diterima, berbuat baik, ya kan? Kemudian melakukan sedekah, ya toh, memberikan korban supaya apa? Supaya aku diterima dan diselamatkan. Tetapi Injil Kerajaan tidak bicara mengenai itu. Ya, kita lihat pola yang Yesus kerjakan kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini diterima. Orang yang nggak dianggap pantas, yang nggak layak, tapi diterima dulu. Lalu ada perubahan hidup dari dalam. Lah ini kekristenan. Setiap daripada kita nggak ada satupun yang
baik, yang suci, yang kudus untuk masuk jadi anggota gereja atau mengikut Kristus. Enggak, kita enggak pantas, enggak layak. Selalu ada pergumulan dengan karakter kita yang buruk, kebiasaan yang buruk, ada dosa-dosa tertentu yang masih kita lakukan. Tetapi apakah dengan demikian Allah membuang kita? Enggak, bukan. Justru Allah itu mau kita itu berubah dari dalam. Kemudian motivasi. Ya, motivasi bicara mengenai apa? Kalau dunia atau moralisme bicara mengenai apa? Ketakutan akan hukuman. Ya, aku melakukan ini karena aku takut masuk neraka. Aku takut dihukum, maka aku berusaha sebaik mungkin menjadi orang baik. Itu agama, penuh dengan ketakutan. Tetapi kita, orang yang percaya oleh karena anugerah, kita meresponi kasih Tuhan dengan benar. Kalau kita berbuat baik bukan karena kita takut, ya, atau untuk menerima tiket ke sorga, tapi karena kita tahu itu buah daripada pertobatan. Lalu bicara mengenai tubuh, apa? Sumber masalah yang harus ditekan. Tetapi Injil kerajaan bicara mengenai apa? Bait Allah, wilayah kerajaan yang sudah ditebus. Ya, kita berusaha mati-matian kalau dunia ya melakukan apa saja. Seperti apa? Kalau di dunia agama berusaha menjadi suci dan kudus dengan cara menjauhi, ya, pergi ke gunung, bertapa di gua-gua, ya, lalu pakai baju sederhana, ya kan, semuanya serba, pokoknya disiksa dirinya sendiri supaya dapat mencapai sorga. Tetapi itu bukan cara anugerah Allah bekerja. Injil kerajaan berbicara mengenai bait Allah. Kita yang sudah dibayar lunas, maka kita menjadi bait Allah. Ini wilayah yang sudah ditebus oleh kerajaan Allah. Bicara mengenai kegagalan, itu identitas yang hancur di dalam moralisme. Tetapi bagi Injil kerajaan, kegagalan bicara mengenai apa? Undangan kembali ke mata air kerajaan. Tidak ada satupun orang yang paling gagal di dunia ini yang gagal dibawa oleh Allah untuk masuk dalam kerajaannya. Sebejat apapun manusia, sehitam apapun dosa mereka, selalu ada solusi bagi anugerah Tuhan untuk membawanya pulang ke dalam kerajaan Allah. Mengenai fokus, bicara mengenai individualistis, aku bersih sendiri. Tetapi di dalam Injil kerajaan bicara mengenai apa? Itu bersih bersama. Maka gereja bukan bicara cuma satu orang. Gereja itu harus bicara bersama-sama, ya, komunitas bareng. Kalau kita melihat film Rambo, ya, saya senang, ya, karena dia sendirian bisa menang melawan banyak tentara. Itu Rambo. Tetapi di zaman sekarang nggak bisa. Kita nggak bisa kuat sendirian. Kita bisa kuat itu karena barengan dalam komunitas. Bisa saling mendoakan. Makanya bahaya kalau ada orang Kristen, orang percaya Kristus, lalu hidup menyendiri, merasa bahwa dia bisa berdoa sendirian, dia bisa baca Alkitab lama, dia merasa kuat, merasa mampu. Percayalah, nggak bisa. Karena kekuatan kita itu kekuatan komunitas bareng. Kerajaan Allah itu bicara mengenai keluarga bersama-sama. Bukan hanya di bumi ini, di surga kelak juga kita akan menikmati kebersamaan di dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, ini kita melihat bagaimana urutannya nggak boleh dibalik. Kalau kita bicara mengenai fakta atau indikatifnya, siapa kita? Siapa kamu? Kamu sudah diterima. Dosamu sudah ditanggung Kristus, tuntas, lunas. Roh Kudus diam di dalammu. Kamu adalah warga kerajaan yang baru. Realitas kita sekarang ini ada di dalam wilayah kekuasaan Sang Raja. Dan dari sini indikatif atau faktanya akan melahirkan apa? Imperatifnya, ada bukti. Kalau ada orang Kristen ngaku sudah lahir baru, percaya kepada Kristus, dosa sudah ditanggung, Roh Kudus diam, apa buktinya? Yaitu secara tindakan atau imperatifnya. Lalu bagaimana kamu hidup? Sesuai nggak dengan buah-buah yang ditunjukkan? Sumur-sumur lama itu sudah tidak menjadi keinginan kita lagi. Ya, sumur-sumur lama itu sudah ditinggalkan. Aku dulu puas kalau aku sudah bisa gonta-ganti pacar misalnya, ya. Kalau aku sudah macarin dia sebulan putus, 2 bulan putus, aku bangga. Itu sumur yang lama. Kamu nggak pernah puas. Sekarang kamu harus tinggalkan itu semua. Hiduplah dari posisi kemenangan yang sudah diberikan kepadamu. Jadi nggak bisa dibalik. Kekristenan bukan bicara mengenai tindakan dulu. Kekristenan bicara mengenai indikatif, faktanya dulu, identitas kita dulu. Yang dipulihkan oleh Kristus. Kita oleh anugerah diselamatkan di dalam Kristus, ya. Lalu apa yang kita melihat melalui wanita itu? Ya, kalau kita baca terus, ketika percakapan itu sudah berlangsung, maka perempuan yang sebenarnya sedang sembunyi, takut dijauhkan komunitas, lalu berlari karena ia tahu bahwa ia sudah menemukan air hidup, yaitu Yesus. Dia senang bukan main. Dia pulang ke kampungnya, dia kembali ke kampungnya, dia memberitakan semuanya, dan Kristus akhirnya diundang di kampung itu, di komunitasnya. Dari wanita yang dianggap tidak berguna ini, dia membawa berita baik kepada semua orang di Samaria. Ini
fact box-nya. Penginjil pertama di Injil Yohanes bukanlah ahli Taurat atau imam, melainkan seorang wanita Samaria dengan 5 bekas suami. Inilah cara kerajaan Allah bekerja. Apa yang tidak pantas, apa yang tidak layak, apa yang dianggap remeh, bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan kita punya 3 implikasi daripada Injil kerajaan. Pertama, ini bicara mengenai identitas. Ini pondasinya, bukan hasil. Ingat, kita diselamatkan oleh anugerah. Ya, kita diselamatkan oleh karya Kristus seutuhnya, bukan dengan perbuatan baik kita. Nah, saat kita jatuh, pertanyaannya bukan lagi apakah aku masih diterima, tetapi bagaimana aku kembali ke mata air. Ya, ada orang Kristen yang merasa bahwa aku sudah berdosa jauh dari Tuhan, seperti si bungsu yang berfoya-foya. Ya, sekarang kamu harus kembali kemana? Ke mata airnya. Dan ini juga akhirnya bicara mengenai kekudusan. Kekudusan itu tanda, bukan syarat. Tubuhmu adalah proklamasi siapa yang memerintah. Tubuhmu akan dibangkitkan. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu saat ini memiliki bobot kekal. Jadi tubuh harus dijaga dan dipelihara. Oke, jangan melakukan hal-hal yang tidak kudus, termasuk percabulan, pornografi, dan lain sebagainya. Karena ini bicara mengenai kekudusan. Dan ini juga bicara mengenai komunitas, yaitu pergumulan bersama. Kerajaan bersifat komunal, kita tidak dipanggil untuk bersih sendiri, tapi untuk mencerminkan shalom bersama-sama. Kedatangan Kristus, yaitu untuk mengembalikan relasi yang sudah rusak. Melalui Injil, kita dibawa masuk di dalam kerajaan Allah. Maka Injil kerajaan Allah bicara totalitas orang-orang percaya yang dipilih oleh anugerahnya, dan kita menghidupi persekutuan dengan Sang Raja, dan kita tinggal di bawah otoritasnya. Dan ini bagian yang terakhir. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kehausan kita akan intimasi yang sejati adalah tanda bahwa kita diciptakan untuk kerajaan Allah. Dan bahwa kita sudah terlalu lama minum dari sumur-sumur yang tidak bisa memberikan apa yang hanya bisa diberikan oleh Injil kerajaan. Dikenal sepenuhnya, diampuni sepenuhnya, dan dipulihkan ke dalam shalom yang Tuhan rancangkan sejak semula. Hidup di dunia tentu ada pergumulan, hidup dunia ada perjuangan, bukan berarti kita melakukan dengan kekuatan kita, tapi kita bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Jangan cari lagi sumur-sumur yang tidak bisa memberikan kepuasan. Ya, carilah sumur yang dimana airnya itu adalah air kehidupan. Dari mata air kehidupan yaitu Kristus sendiri, engkau akan mendapatkan kepuasan.